bikin yang baru mau habis Oke. tugasnya. Diam, Oh, dia diam. Mi anu. Udah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam diskusi melalui Zoom ini. Di sini kita akan membahas tentang modifikasi bioinsektisida yang awalnya dari jurnal yang sudah ada, yang kita modifikasi menjadi bioinsektisida yang cukup efektif digunakan, namun menggunakan bahan-bahan organik. Ya, jadi mungkin ada yang mau langsung dalam pembahasan, ada saran untuk bioinsektisida apa yang akan kami modifikasi. Gitu, terima kasih. Saya kembalikan ke teman-teman. Ya, mungkin sedikit masukan dari saya. Ini yang kita akan lakukan itu bisa juga seperti kayak inovasi pemanfaatan limbah. Bagaimana limbah teh ini, limbah teh kita buat jadi satu pestisida nabati atau molustisida untuk sebagai pestisida nabati untuk terkhusus untuk keongmas pada tanaman padi. Karena kita tahu sendiri di Indonesia itu yang paling makanan pokok kita itu kan beras, padi. Nah, hama utama petani itu ya keongmas. Terima kasih. Oh iya, mungkin ada saran lain dari teman-teman yang bisa menjadi pertimbangan untuk pemilihan, atau kita fokus kepada saran yang diberikan oleh Nur Nahdalia Mansur bahwa kita memanfaatkan limbah untuk dijadikan sebagai pestisida untuk membasmi keongmas pada lahan persawahan, khususnya untuk tanaman padi. Bagaimana teman-teman? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Nahdalia Mansur, agar maksudnya kalau penggunaan bahan limbah dari lingkungan sekitar kan lebih mudah didapatkan, terus ramah lingkungan, tidak kayak tidak menambah bahan kimia pada area persawahan ataupun untuk kayak pertanaman sendiri, tidak mengganggu, tidak berdampak negatif terhadap tanamannya maupun pada silahnya tersebut. Iya, baik. Berarti kita fokuskan untuk membahas dan membuat inovasi dari saran Saudari Nahda ya. Bagaimana teman-teman, ada saran lagi atau bagaimana untuk pembuatannya? Gitu. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya akan share screen mengenai metode yang akan kita lakukan dan tahapan-tahapan dalam pembuatan bioinsektisida ini yang dibahan dasari oleh biji teh. Oke, teman-teman, kita lihat share screen berikut.
Ya, mungkin share-nya sudah bisa dapat dilihat, share screen-nya. Iya, sudah lihat. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai metode yang akan kami gunakan serta tahapan-tahapan dalam pembuatan insektisida nabati ini. Yaitu bahan dasar yang digunakan di sini yaitu biji teh, dan ini metode tahapannya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan gambar ya. Tahapan pertama yaitu mempersiapkan bahan baku utama dengan bahan pendukung serta alat-alat yang akan digunakan saat proses produksi, pada saat proses pembuatannya. Jadi kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu dan yang paling penting bahan utamanya kami sudah disediakan agar dalam proses pembuatannya itu lebih mudah dan tidak terdapat kendala-kendala. Kemudian bahan baku utamanya yaitu biji teh. Biji teh tersebut dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian bahan biji teh tersebut dimasukkan ke dalam oven, dikeringkan agar kadar airnya itu berkurang. Selanjutnya biji teh tersebut tuh dihaluskan. Kenapa harus di oven? Agar pada saat dihaluskan itu lebih mudah dan dan bisa menjadi serbuk yang bagus. Setelah dihaluskan, serbuk biji teh tadi dilakukan perendaman menggunakan etanol 96% selama 1 malam, agar ekstraksinya itu yang kandungan yang terdapat di dalam biji teh tersebut itu bisa keluar dan bersatu dengan homogen dengan air gitu. Hasil rendaman biji teh tadi disuling menggunakan alat destilasi untuk mengambil kandungan bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, menggunakan alat destilasi, kenapa menggunakan alat destilasi? Agar penyaringan ekstrak biji teh yang sudah dihaluskan tadi tidak terikut dengan ampas-ampas yang terdapat di dalam hasil rendaman itu gitu. Jadi dia pure hanya larutannya. Kemudian produk yang tadi sudah disaring masukkan ke dalam wadah untuk siap digunakan. Ya, itu saja mungkin tahap-tahap dari pembuatan bioinsektisida ini memang cukup mudah ya sebenarnya. Jadi siapa tahu ada tambahan yang bisa teman-teman tambahkan agar dalam bioinsektisida ini lebih efektif dalam pembasmian hama keongmas gitu. Terima kasih. Baik, mungkin salah satu saya hanya memberi masukan tentang kalau untuk menggunakan biji teh ini mungkin kita tidak semua, maksudnya tidak semua daerah bisa membuat pestisida nabati ini, karena kita ketahui bersama daerah kita di Kendari atau Sulawesi Tenggara itu tidak ada tanaman teh. Begitu, terima kasih. Ya itulah anggapan dari saudari Nahda bahwa kendala yang akan kami hadapi bila membuat bioinsektisida dari biji teh ini, khususnya untuk di Kendari di Sulawesi Tenggara, bahwa di Sulawesi Tenggara ini kurang akan budidaya tanaman teh. Jadi kami juga pasti akan kesulitan dalam mencari biji teh tersebut. Tapi kalau sepengetahuan saya ada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara yang membudidayakan teh namun masih skala kecil.
seperti pernah sempat saya ke Ranometo atau di Konawe Selatan, itu ada di samping ada kebun lokal. Dia membudidayakan tanaman teh, namun skalanya kecil. Dan ada juga di Koltim. Ada di bagian Koltim. Mungkin ada saran dari teman-teman lagi. Kalau untuk biji tehnya ya mungkin kita bisa dapat di 2 tempat ini gitu. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin kan kita juga dari pertanian, agrotek, langsung turun lapangan begitu untuk budaya tanamannya. Mungkin bagusnya kita langsung melakukan penyuluhan pada 2 tempat tadi yang dikatakan Nawir, bahwa di bagian Konda sama di mana, di Ranometo. Mungkin bisa kayak dilakukan penyuluhan tentang pada masyarakat agar kan bisa sudah ada yang bisa tumbuh tehnya di Sustera. Jadi dilakukan bahwa bagusnya kayak pada daerah-daerah di mana bagian bukan di daerah ini maksudnya begini, dilakukan penyuluhan pada daerah selain dari yang tadi disebutkan, untuk dibudayakan tanaman teh supaya bisa juga dimanfaatkan nanti, bukan hanya untuk yang digunakan sebagai kayak muka atau apa, tapi bisa juga dimanfaatkan limbah pembuatan pupuk kompos atau semacam untuk bioinsektisida. Mungkin ada yang menambahkan. Oh iya, sebelum kita lebih dalam membahas tentang metode, pertama yang harus kita ketahui kenapa kita memanfaatkan limbah teh ini untuk sebagai pestisida nabati untuk keongmas. Nah, ternyata teh ini mengandung 20 zat yang dinamakan saponin. Nah, saponin ini ternyata dapat merusak pencernaan keongmas ini. Makanya kenapa dia digunakan dikhususkan untuk keongmas, karena keongmas ini kalau dia sudah masuk dalam tubuhnya ini pestisida nabati, dia pencernaannya akan rusak dan akan mati, keongmas ini akan mati. Terima kasih. Oke, dari penjelasan Saudari Nahda, pertama saya mau bahas tentang yang dibilang Hesi tadi. Ya, mungkin maksudnya di beberapa daerah yang belum mempunyai kebun teh, itu kita bisa manfaatkan kebun teh yang sudah ada untuk disalurkan ke daerah-daerah yang belum punya, begitu. Untuk dijadikan bahan baku dalam pembuatan pestisida. Begitu? Atau Saudara Hesti? Iya. Tapi kalau misalkan juga di daerah lain belum bisa untuk kayak dibudayakan tanaman teh ini, kan sudah ada 2 tempat yang sudah membudayakan tanaman teh tersebut. Jadi bisa
kita kayak bekerja sama dengan petani yang memudayakan tanam tersebut, tinggal produksi si limbah atau kayak si bioinsektisida biji teh ini, tinggal itu yang kita perbanyak produksinya. Kan pasti bukan hanya beberapa bedengan dia tanam, pasti banyak. Jadi bisa tinggal kita produksi si bioinsektisidanya ini diproduksi banyak, dalam jumlah banyak begitu. Terima kasih. Iya, oke. Untuk membahas mengenai kandungan yang dimiliki biji teh ini ya, iya namanya kan kita di sini bioinsektisida, berarti memanfaatkan yang organik dong kan. Jadi sebenarnya sudah pas untuk mengambil bahan utamanya yaitu biji teh, karena biji teh ini juga untuk pemanfaatannya kan masih kurang kan, jadi mungkin kita bisa manfaatkan ini sebagai bioinsektisida yang berguna. Dan tadi Saudari Nahda juga sudah bilang bahwa dalam biji teh ini mengandung bahan aktif yang bisa merusak pencernaan keong mas itu. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa dengan pemanfaatan biji teh sebagai bioinsektisida ini dia tergolong dalam bioinsektisida sistemik. Dia merusak pencernaan terlebih dahulu untuk mematikan keong masnya, gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Saudara Rahman, kalau ada tanggapannya atau pertanyaannya, disilahkan. Kenapa kita harus menggunakan biji teh? Kenapa tidak menggunakan biji-biji lain yang mudah didapatkan? Kalau masalah itu kenapa kita gunakan biji teh, ini kan berkaitan dengan paten yang sudah ditentukan oleh Bapak. Ya, kenapa kita gunakan biji teh? Itu kan biasanya yang umumnya itu digunakan kalau tanaman teh itu daunnya biasa. Kalau kita buatkan untuk minuman kan biasanya daunnya yang digunakan. Nah, bijinya ini biasanya tidak dimanfaatkan. Nah, jadi limbah. Kalau untuk skala besar ini kita bicara skala besar. Jadi kita gunakan kita gunakan bijinya daripada tidak dimanfaatkan, manfaatkan saja untuk pestisida alami ini. Berhubung juga yang di antara semua bagian-bagian teh yang paling tinggi itu kandungan saponinnya itu ada pada biji. Ya, terima kasih. Ya, pestisida nabati ini hanya untuk di keong saja atau ada untuk hama-hama lain untuk di perkebunan? Untuk kalau saat ini ya, untuk kita pembuatan bioinsektisida ini, dia masih terfokuskan untuk keong mas dulu. Karena kan waktu yang kita dapatkan kan ini mepet kan, tugasnya kurang ini, jadi kita belum bisa melakukan pengujian langsung terhadap hama-hama yang lain gitu.
Jadi mungkin ini kita fokuskan di insektisida untuk keongmasnya dulu, karena ini kan modifikasi kan. Jadi kita memperkuat bioinsektisida yang kami buat saja. Jadi ada saran juga dari saya, bagaimana kalau kita kombinasikan biji teh tersebut dengan charcoal. Dengan apa? Dengan charcoal, arang. Oh, apa apa manfaatnya charcoal di sini? Di sini charcoal, jadi begini, modifikasi yang kita buat, bioinsektisida yang kita buat ini, kalau misalnya kita menambahkan charcoal, menambahkan arang, arangnya itu saya kepikiran dari arang batok kelapa, karena arang batok kelapa ini dia mengandung banyak kalium dan ada beberapa unsur haram mikro. Jadi dalam modifikasi insektisida ini kita bisa buat bioinsektisida yang tidak hanya membunuh keong. Bioinsektisidanya juga tuh menguntungkan bagi tanamannya gitu. Jadi dia bisa sekalian jadi pupuk cair gitu. Mungkin ada tanggapan? Saya setuju dengan saran Nawir tadi. Ini nggak diangkat. Bagaimana teman-teman yang lain? Iya, saya setuju terhadap apa yang dikatakan oleh Saudara Nawir, di mana dengan menambahkan charcoal. Saya setuju dengan Saudara Nawir, di mana dengan menambahkan charcoal atau arang, jadi bisa selain biji teh yang dapat mematikan, bisa memberikan unsur hara sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan pada tanaman padi tersebut. Oke, jadi mungkin modifikasi yang kita lakukan itu yaitu penambah bioinsektisida yang bahan dasarnya menggunakan biji teh dengan perpaduan dikombinasikan dengan arang batok kelapa. Di sini juga arang batok kelapa dia bisa efektif. Ada beberapa jurnal yang sudah saya baca dan sudah dilakukan penelitian bahwa arang batok kelapa ini juga efektif dalam menurunkan salinitas tanah salin, gitu. Jadi banyak keunggulan dalam batok kelapa ini, arang batok kelapa ini. Gitu. Jadi mungkin ada saran dan tanggapan atau tambahan dari teman-teman agar bioinsektisida yang kami buat ini lebih efektif dan lebih baik lah gitu. Bagaimana teman-teman? Kalau saya dengan apa yang disampaikan oleh Saudara dengan penambahan charcoal ini atau di lima kami juga di pesan tadi kayak saya dimanfaatkan untuk atau membuat inovasi pada Ya mungkin Saudara Hesti terlempar ya.
Ya, bagaimana Hesti? Bisa diulang karena tadi suaranya kurang jernih. Baik, maaf tadi dengan jelek. Saya ulang, saya setuju dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Saudara Nawir mengenai inovasi atau penambahan batok kelapa yang kemudian nanti ditambahkan ke dalam bioinsektisida biji teh, yang dimana untuk bukan hanya untuk membunuh yang ini, tapi juga nanti ikut si batok kelapa nanti ikut berperan untuk membantu pertumbuhan pada si tanaman yang dibudidayakan. Apalagi juga batok kelapa di Sulawesi Tenggara juga mudah didapatkan dan kemudian mudah untuk ditambahkan ke dalam si bioinsektisida ini. Ramah lingkungan juga. Oke, mungkin itu saran dari Saudara Hesti. Jadi saya memperjelas lagi di sini karena ada penambahan dari bahan aktifnya, yaitu penambahan karkol atau arang. Teman-teman sini lihat share screen-nya kan? Halo? Iya, lihat. Ya, Iya. Jadi di bagian metode di sini, nanti setelah mempersiapkan bahan, lalu memotong biji teh menjadi kecil, kemudian di oven. Oven itu bersamaan dengan membuat arang batok kelapa. Namun arang batok kelapanya itu tidak di oven, melainkan dia dibakar, tapi tidak langsung di apinya gitu. Dia ada wadah di dalam kaleng, seperti kaleng. Nah, ditambahkan di situ metodenya, membuat arang dari menggunakan kaleng. Setelah itu dihaluskan bersamaan dengan biji tehnya dan diekstraksi dengan etanol 96% selama 1 malam. Itu sudah dicampur supaya dia homogen gitu. Jadi mungkin itu penambahan metodenya, jadi nanti teman-teman bisa diubah lagi untuk metodenya agar lebih baik. Oke, mungkin itu saja. Saya stop. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan untuk membuat modifikasi bioinsektisida nabati dari perpaduan antara biji teh dan arang batok kelapa untuk membasmi hama keongmas pada perlahan persawahan untuk tanaman padi. Jadi mungkin itu saja dalam diskusi ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam diskusi ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.